Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena kita masih pandemi COVID-19. Bagaimana kabarnya? Ibu harapkan kalian baik-baik semua. Begitu juga Ibu, alhamdulillah. Pada hari ini kita belajar, tapi jangan lupa kita utamakan protokol kesehatan. 1. Gunakan masker. 2. Cuci tangan pakai sabun. 3. Hindari kerumunan. Makanya kita belajar jarak jauh. Kalian di rumah, Ibu di sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan Ibu harapkan kalian bisa memahami dan mampu melaksanakan tugas-tugas dari Ibu. Kita belajar hari ini tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, kalian harus mampu dapat menyebutkan pengertian rantai makanan. 2. Melalui kegiatan pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan komponen-komponen rantai makanan. 3. Melalui kegiatan pembelajaran ini, kalian harus mampu menjelaskan proses rantai makanan pada ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar rumah kita. Sekarang Ibu kasih pertanyaan, siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Selanjutnya, apa saja komponen rantai makanan itu? Siapa yang tahu? Pasti kalian ada yang tahu, ya. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan. Komponen rantai makanan diantaranya 1 adalah produsen, 2 konsumen, dan 3 pengurai atau disebut dengan dekomposer. Sekarang kita jelaskan tentang produsen. Yang dimaksud dengan produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Tuh, yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu tentang konsumen. Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Itu yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga itu tadi sudah Ibu sebutkan tentang pengurai atau bisa disebut bahasa Latin yaitu dekomposer. Yang dimaksud dengan pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Tuh. Itu 3 diantaranya. Sekarang kita lanjutkan ke tingkatan konsumen. Tingkatan konsumen terdiri dari konsumen tersier. 2, tingkatan konsumen primer. Dan 3, tingkatan konsumen sekunder. Ibu jelaskan sekali lagi tentang tingkatan konsumen. Tingkatan konsumen itu ada 3. 1,
konsumen tersier, kedua konsumen primer, dan ketiga konsumen sekunder. Itu. Sekarang kita lanjutkan. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Pasti di rumah kalian banyak sawah. Sekarang lagi musim nyawa, udah musim hujan. Sekarang kita lanjutkan ke contoh rantai makanan di sekitar sawah. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar, kalian perhatikan. Pertama, padi. Padi itu bisa dikatakan adalah produsen yang bisa dimakan oleh burung. Karena padi, kenapa dikatakan produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Kedua, konsumen satu, yaitu burung pipit. Kenapa burung pipit dikatakan konsumen satu? Karena burung pipit bisa memakan padi. Tuh, yang dimaksud dengan konsumen satu. Setelah itu ada konsumen dua. Konsumen dua di situ terlihat ada gambar ular ya, ular kobra, nggak tahu ular apa, ular kobra itu ya. Terus ular itu kenapa dikatakan konsumen dua? Karena ular bisa memakan burung pipit, ya kan? Setelah itu ada konsumen ketiga. Di situ ada gambar apa? Kalian lihat gambar burung elang. Burung elang itu kenapa dikatakan konsumen ketiga? Karena apa? Dia bisa memakan produsen, konsumen satu dan konsumen dua. Dari konsumen tiga ke pengurai di situ kalian bisa perhatikan dari kotoran burung bisa jatuh ke tanah, itu bisa dapat menghasilkan. Contohnya di situ ada apa? Gambar apa? Gambar jamur. Jamur itu kenapa dikatakan pengurai? Karena hasil dari produsen satu, hasil dari produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, terakhir yaitu pengurai. Itu bisa kalian pahami? Sekarang kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian pahami ya. Ibu lanjutkan sekarang ke contoh rantai makanan yang ada pada ekosistem laut. Tadi kita belajar tentang ekosistem sawah. Sekarang kita lanjutkan belajar ekosistem laut. Kalian perhatikan. Kalian pernah main ke laut? Pasti pernah. Sekarang di laut itu sama seperti di sawah. Ada produsen, ada konsumen satu, ada konsumen dua, dan juga ada pengurai. Ya, di situ ada gambar phytoplankton atau bisa dikatakan dengan produsen. Kenapa itu? Di situ adalah binatang-binatang laut. Kedua, konsumen satu, ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil memakan karang-karang yang ada di laut itu, tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang yang ada di laut. Itu dikatakan dengan konsumen satu, ikan-ikan kecil. Kedua, konsumen dua, yaitu ikan-ikan besar. Ikan besar memakan ikan kecil. Ikan besar konsumen dua. Setelah itu ada ikan hiu. Ikan hiu itu dikatakan konsumen tiga. Karena apa? Konsumen tiga itu bisa memakan segala makanan yang ada di dasar laut. Contohnya tadi produsen, yaitu tumbuhan yang ada di laut, binatang-binatang kecil yang ada di laut. Kedua, ikan kecil, yaitu. Ketiga, ikan besar. Setelah ikan hiu, itu ikan hiu menjadi bakteri, dikatakan adalah pengurai. Itu yang disebut dengan ekosistem laut. Beda dengan ekosistem sawah. Ibu harap kalian paham. Pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Ibu mohon kalian perhatikan dan kalian pahami. Tugas kalian akan Ibu kirimkan melalui WA grup kelas 6. Kalian kerjakan.
Kerjakan dalam kertas 1 lembar, nanti kita kumpulkan di sekolah. Yang tidak bisa online hari ini, kalian kasih tahu temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Suhartini SPD, Unit Kerja SDN Margagiri 3, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.